jika saya jadi terpilih jadi pemain profesional, saya berjanji pada diri saya sendiri dan pada orang tua saya bahwa di sepak bola saya bisa memberangkatin orang tua saya ke tanah suci. Itu cita-cita saya dari kecil. Cita-cita mulia yang dibawa anak jalanan ini pula yang dilihat Yuni Syara dan Tamara agar tak padam begitu saja. Dan saat berkesempatan bertemu dengan anak-anak itu, Yuni dan Tamara tak membuang kesempatan yang ada. Logikanya di mana? Rasionalnya di mana? Kan gitu, kita nih masyarakat kita gak bodoh. Kalau bukan ada yang domplengin. Bukan karena hal sekarang ini Bopak sedang naik daun ya. Terus kita berusaha ngerame-ngeramein urusan rumah tangganya Bang Bopak dengan Putri. Tidak hal seperti itu yang kita maksud ya. Selama ini kita cari Bang Bopak dari mulai Bopak meninggalkan Putri pun awal-awalnya. Sampai pada Bopak akhirnya katanya kami dengar dia udah mulai syuting. Silang pendapat di antara mereka tidak hanya mengobarkan pertikaian, satu sama lain bersikuku bahwa pernyataan mereka lah yang paling benar. Lalu akankah Bopak juga akan menempuh upaya hukum lainnya demi membuktikan bahwa apa yang selama ini dituduhkan Putri tidak benar adanya? Nah, kalau kita lihat kronologisnya kan begini. Apa sih? Kita sebagai imam, ya kan? Kita menikahkan seseorang kan untuk apa? Untuk menampingi kita. Walau dari bahagia, sakit, ya kan harus ada di samping kan gitu. Cuman kan kita nggak akan mengangkat itu semua. Nggak ada untungnya juga buat Bopak. Karena Bopak begini, ya udah bebas lah dia mau bikin kalimat kayak gimana masyarakat sendiri yang tahu nanti itu. Ya kan gitu. Yang jelas pada intinya Bopak udah menyerahkan semua sama jalur hukum. Bertahun-tahun tak bertemu, Bopak justru diusik masalah rumah tangga saat karirnya menjulang tinggi. Tapi masalah ini pula yang disebut Putri mengantarkan kehidupannya tanpa arah tujuan. Lalu benarkah masalah ini yang membawa Putri sampai jatuh sakit? Putri Mayangsari kecelakaan iya, terus sakit juga ya, tipes ya, sampai rambutnya agak berkurang, rontok, dan akhirnya badannya pun semakin menciut, kecil seperti ini, kurus. Nah selanjutnya kita juga memang membutuhkan Bang Bopak, memang anaknya itu suka memanggil Bang Bopak, Abi itu Abi Faza. Jadi kita mengenalkan Faza kepada ayahnya adalah melalui foto pernikahan, melalui acara televisi, dan akhirnya dia pun mengenali apabila tampilnya Bang Bopak di layar televisi, dia manggil-manggil Abi. Nah, terakhir kita temui ke sana itu karena anaknya pun manggil Abi sambil sakit, ya merintih kesakitan. Kita bukan rekayasa, kita bukan sandiwara, kata Bang Bopak, kita sandiwara. Dari awal kan damai gitu, nggak mau masalah, iya kan? Misalnya dia mau kan kemarin juga kan menuntut legalitas masalah perkawinan aja. Cerai, udah kan kita selesaiin, ngapain ngerembet ke lain-lain. Tapi alhamdulillah kita nggak kepancing lah kalau hal-hal gitu, maksudnya ngebuka aib orang itu haram hukumnya. Sekarang kita mau ke tempat pesnya anak-anak jalanan yang mau berangkat ke Brazil tanggal 25 besok, yang akan mengikuti turnamen atau Liga Piala Dunia khusus untuk anak-anak jalanan. Mereka ini dari 7 kota. 7 kota itu dari Jakarta, Bandung, Jogja, Palembang, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di sela segudang kegiatannya, Yuni Syara selalu punya cara untuk berbagi dengan sesama. Tidak hanya dengan materi saja, ia juga memberi motivasi dan semangat pada sejumlah anak jalanan. Dan kedatangan Yuni Syara ke tempat mereka di Cilangkap membawa semangat baru. Apalagi saat Yuni tidak datang sendiri, ia mengajak serta sahabatnya Tamara Geraldine untuk memberi pengetahuan sepak bola sekaligus meningkatkan kepercayaan diri. Sekarang ketemu anak-anak, mau kenalan,
mau main bagus gitu ya. Tahu nggak caranya gimana? Kalian kan mau pergi jauh. Ada yang tahu bahasa Inggris nggak di sini? Dikit-dikit ya. Hah? Iya. Harapannya semoga teman-teman yang sudah datang paling tidak apa ya, ada manfaatnya buat mereka, buat pembekalan mereka sebelum berangkat. Ya, tambah-tambahnya kita pengetahuan ilmu bolanya atau ya ininya pemain bolanya lebih tahu gitu. Sebelum Katamara ke sini kita nambah, pas sesudah Katamara ke sini kita lebih ada pertambahan pengetahuan tentang bola. Kedatangan Yuni Syara dan Tamara Geraldine memang membawa angin segar bagi mereka. Dan terbang ke Brazil adalah kenyataan yang mungkin tak pernah terlintas dalam benak mereka. Jika biasanya anak-anak berusia 13-15 tahun ini berkawan dengan kerasnya kehidupan di jalanan, mulai dari kuli panggul hingga kenek mobil, kini mereka siap membawa bendera Indonesia bersaing dengan 19 negara lainnya. Dari Palembang. Dari Palembang? Iya. Kena angkot. Kena angkot? Iya. Bisa kepilih ke sini tuh gimana awalnya? Ya, seleksi. Enggak Pernah mimpi. Enggak pernah mimpi ya? Nggak jadi tiba-tiba. Di rumah. Sehari-harinya? Sehari-harinya itu jadi pinggul itu di pasar. Oh, Kuli pinggul. kuli panggul itu Iya, ya? kuli panggul. Kalau ada yang itu belakang? Kerja. Kerja apa? Pom. Di pom bensin? Di sini saya dari kecil punya cita-cita. Saya cita-cita jadi pemain bola. Jika saya terpilih jadi pemain profesional, saya berjanji pada diri saya sendiri dan pada orang tua saya bahwa di sepak bola saya bisa memberangkatin ibu orang tua saya ke tanah suci. Itu cita-cita saya dari kecil. Cita-cita mulia yang dibawa anak jalanan ini pula yang dilihat Yuni Syara dan Tamara agar tak padam begitu saja. Dan saat berkesempatan bertemu dengan anak-anak itu, Yuni dan Tamara tak membuang kesempatan yang ada. Pertama saya mesti terima kasih sama Tamara Geraldine. Siapa yang nggak kenal dia? Dia yang paling paham dan mengerti tentang bola. Saya meminta bantuan Tamara untuk memberikan perbekalan ke anak-anak. Mungkin terlihat ada yang bilang ini sederhana, tapi buat mereka pasti sangat berarti. Hal yang kecil yang dilakukan tadi hari ini yang luar biasa adalah menenangkan diri bahwa kita baik-baik saja. Menang atau tidak menang, berhasil atau tidak berhasil, tapi kita mengatakan ke diri kita bahwa kita baik-baik aja dan melakukan hal yang Tamara? Iya, aku seneng karena waktu pertama kali Kak Unet ngajak, justru saya seneng gitu ketemu dengan orang-orang yang punya kesempatan kayak gini, anak-anak yang punya kesempatan yang nggak semua anak-anak punya. Jadi saya juga ngerasa senang dilibatin sama Kak Unet. Mau ngomongin apa Kak gitu, karena saya nggak ngerasa punya kapasitas yang cukup gitu untuk ngasih pembekalan. Tapi terus saya mikir bahwa ya udah ya, intinya adalah kita kasih tahu bahwa dipakai nggak dipakai, kepilih atau nggak kepilih, kalian sudah berada di stage yang baik. Kegiatan yang dilakukan Yuni dan Tamara membawa satu harapan yang sama agar anak-anak ini punya kehidupan yang lebih baik. Meski kalah atau menang, yang jelas mereka telah berbuat yang terbaik untuk membanggakan bumi pertiwi. saya akui kita Shirley. Masuk lagi, kamu setiap ketemu aku tanda tangan. Iya sih. Berarti setiap nanti makan di sana ada pilihan ikan atau daging. Alhamdulillah sore ini berjalan lancar. Terima kasih buat Tamara Geraldine yang sudah memberikan pembekalan untuk anak-anak jalanan yang mau bersiap berangkat nanti tanggal 25. Nah, jadi dia memberikan
motivasi bahwa menang tidak menang, kalah atau menang, berhasil tidak berhasil, kita harus bangga terhadap diri kita dan kita